Bapak Ibu semuanya, untuk acara pertama kita persilakan dan dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Bapak Abdul Kudus Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK apa ya? Nomornya nomor 1 nomor berapa? SMK 1 Mempawah Timur. Hormati Bapak-bapak guru mungkin atau jajaran di SMK 1 Mempawah Timur serta Bapak Ibu dari rekan-rekan PSDKP Pontianak. Pada pagi hari ini, gitu, kita kedatangan teman-teman dari SMK 1 Mempawah yang mana tujuannya adalah untuk kerjasama ke depannya nanti teman anak-anak didik dari beliau nanti akan belajar di sini. Kalau dulu tuh sekarang istilah kampus tuh banyak, PKM saya pun baru tahu dulu Pak. Kebetulan selain di sini waktu kami tugas di Ambon kemarin kami ada kerjasama juga dengan Universitas Hairul Ternate. Itu sama Pak, jadi prinsipnya saling menguntungkan, bukan dalam artian PSDKP di mana saja bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Artinya itu kami dengan menganggap bahwa kami sudah melaksanakan kewajiban. Jadi kita dan teman-teman ketahui semua bahwa kita ada program PSDKP mengajar ya. Nah, salah satu wujudnya seperti ini. Nah, kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, dengan Polnet juga kita sudah melaksanakan kegiatan. Dan mungkin kami sampaikan Pak Kepala bahwa memang amanah dari pimpinan kami juga mengamanatkan untuk kami untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Salah satu wujudnya tadi Pak, teman tadi mungkin Bapak dan jajaran menunggu agak lama gitu ya. Nah, jadi kalau dengan masyarakat umum saja kami diamanatkan untuk bisa memberikan manfaat, apalagi untuk dunia pendidikan gitu Pak. Dan semua sarana baik kapal patroli dan yang lain-lain ini kan semua juga dibiayai oleh negara, yang tentunya juga harus memberi manfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, nanti mungkin sekilas dapat kami sampaikan yang kira-kira nanti bisa mendukung kegiatan adik-adik nanti di sini tuh. Salah di antaranya adalah yang pertama, kami ada kapal patroli. Kalau itu yang terkait nanti mungkin mau belajar navigasi dan struktur kepangkatan atau organisasi yang ada di kapal sendiri seperti apa. Nah, terkait dengan peralatan yang lebih khusus ke perikanan juga, kebetulan kami kapal tangkapan Vietnam itu ada 37 kapal yang masih standby di kolam laut kami Pak. Itu kapalnya di sana untuk alat-alat baik navigasi dan lain-lain juga masih ada risiko, dan itu bisa nanti Pak Koko dan Pak Bonis selaku yang sudah pernah membeli ngajar ya, nanti bukan hanya terbatas sama Pak Bonis sama Pak Koko saja, mungkin Pak Amil juga kan lulusan SUPM, kemudian Pak Adri itu sedang menyelesaikan SH-nya, nanti mungkin bisa menjelaskan apa kerja PSDKP, terus amplos dan lain-lain, itu bisa terkait dengan hukum perikanan atau hukum internasional. Terus di sini juga ada banyak. Dulu kebetulan hampir sebagian besar di sini lulusan perikanan. Jadi nanti adik-adik itu selama di sini, biasanya saya begini Pak Manajer, kalau ada anak praktek itu karena tidak semua sekolah itu sarana terutama komputer dan lain-lain itu lengkap Pak ya. Ada yang
mungkin memang ada fasilitas dari rumah, jadi masuk sekolah itu udah pinter komputer segala macam. Tapi selalu yang saya tekankan sama anak praktek, kamu datang ke sini nggak ngerti komputer, selesai praktek kamu harus ngerti komputer, ngerti segala macam. Jadi supaya kamu masuk ke sini bateraimu cuma 2, keluar praktek dari sini itu harus jangan 2 lagi. Kalau cuma 2 nggak ada gunanya kamu di sini. Nah nanti mungkin teman-teman Pak Bonis dan rekan-rekan lain nanti disampaikan juga ketika nanti adik-adik itu ada praktek, apa yang bisa disuruh dalam artian supaya mereka itu dapat ilmunya tentunya sesuai dengan jurusannya nanti itu silakan dimaksimalkan adik-adik supaya ceritanya nanti setelah saya keluar setelah praktek di PSDKP itu saya jadi tahu ini gitu. Jangan dia keluar dari sini, kamu tadi kemarin di sana 3 bulan ngapain? Nah itulah saya bingung kemarin itu apa lah yang diomong bapak itu kan. Nah harapan kami ceritanya nanti setelah adik-adik itu praktek keluar dari sini ngomong ketemu sama pak gurunya, oh pak ini pak namanya itu gini ya bisa ngecap loh pak ya. Kalau anak SMA itu ngecap, kalau anak kuliah itu modok pak. Kalau ngecap itu ngomong, nah itu kalau koko udah sungguh-sungguh udah paham. Kalau ngecap itu ya ngomong sesama, tapi kalau modok itu udah levelnya udah agak tinggi, udah ilmu ngimbulnya juga ada sedikit situ. Ya, tapi itu prinsipnya itu agak ngejok sedikit. Prinsipnya kami juga berterima kasih dan teman-teman dari SMKN sudah bersedia untuk mungkin melibatkan kantor ini untuk mendukung pendidikan dari adik-adik generasi penerus dan apapun nanti yang ada di sini seyogianya bisa digunakan untuk mendukung atau meningkatkan baik dari sisi kemampuan dan pengetahuan dari adik-adik. Dan insya Allah kami bersama jajaran juga siap mendukung program ini bisa kan awal Pak ya, program ini bisa berjalan dan selanjutnya akan terus berlanjut. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Kudus SSTPMPI. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mempawah Timur, Bapak Sony Tawangudi SPMPI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sahabat saya Kepala PSDKP Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran tim, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Rekan-rekan kami, Pak Ridwan Syah, Wakil Bidang Humas, Pak Nayong, Ketua Program KPI, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini patut rasanya kita bersyukur dalam rangka silaturahmi dan dalam konteks MOU kita bisa bertemu silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini Pak Kudus membawa berkah dan karunia untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk bangsa dan negara ini. Merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami seluruh jajaran SMK Negeri 1 Mempawah Timur atas seluruh sambutan, support dan juga dukungan dari kantor ini. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang, terus 3 tahun yang lalu kami juga silaturahmi ke sini. Waktu itu masih Pak Kepalanya Pak Erik, Pak Erik. Dalam rangka juga menjalin kerjasama. Mungkin waktu itu karena terbatas waktu, alhamdulillah hari ini apa yang kita ikhtiarkan dalam konteks pilot project
penetapan SMK berbasis kelas industri bisa dilaksanakan kerjasamanya. Kami sangat terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal dan berkah untuk anak-anak kita. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu juga Pak Boni yang saya ingat jadi duta Pak di sekolah kita. Jadi kontribusi yang nyata bagi kami mendukung sekolah ini alhamdulillah sudah cukup tertata dari awal. Dan tentu hari ini, hari baik ini menjadi momen buat kita untuk bisa lebih mendekatkan anak-anak kita kepada dunia yang sesungguhnya. Jadi tujuan yang utama dari program kelas industri ini adalah bahwa SMK di Satu Buah Timur pada tahun 2021 bersama dengan kurang lebih 30 SMK di Kalimantan Barat ditetapkan oleh Kementerian sebagai SMK pusat keunggulan. Dari sekitar 250 SMK di Kalimantan Barat, hanya ada 30 SMK yang mendapatkan SK Kementerian sebagai pusat keunggulan. Salah satu syaratnya adalah jalinan kerjasama industri yang bagus dan adanya kelas industri. Jadi ini menjadi salah satu persyaratan bagi kami bagaimana SMK sebagai pusat keunggulan itu bisa melakukan diferensiasi kerjasama dengan industri secara real. Kami alhamdulillah sangat berterima kasih atas dukungan support yang mulai dari Singkawang Pak kemarin kita kerjasama publik ya. Nah itu sudah jadi awal bagi kami untuk melanjutkan program ini. Yang kedua nanti insyaallah dalam waktu dekat juga kami akan sertakan juga kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah yang nanti akan menghasilkan satu validasi dan finalisasi kurikulum yang dilahirkan oleh industri dan sekolah. Jadi yang real sebetulnya bagi kami dinilai oleh pusat adalah bagaimana industri sama dengan guru mendidik anak-anak kita secara di lapangan. Kami di sekolah memang memiliki banyak sekali keterbatasan, baik itu alat, bahan, human resources. Maka kami berikhtiar bahwa ini merupakan salah satu pilot project kami di 2023 untuk menyelenggarakan kelas industri. Tentu pilot project ini barangkali masih perlu adanya try and error, perlu kami juga mendapatkan dukungan, saran dan masukan, terutama dalam konteks materi. Karena kurikulum yang dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan barangkali mungkin masih entah mungkin belum real, maka nanti dalam sinkronisasi dan validasi itu saran masukan materi yang bisa masuk di dalam kelas industri bisa menjadi rujukan kami untuk menetapkan kurikulum kelas industri yang disahkan oleh kepala daerah provinsi dan kementerian. Kemudian yang kedua juga, insya Allah nanti dalam pelaksanaannya kita menggunakan anak-anak yang berada di kelas 11 semester 3 lebih selama 3 bulan, dan itu menjadi kerja bersama. Misalnya kami juga dari sekolah akan menurunkan secara temporal pengawas guru kita, dan kami menyerahkan sepenuhnya jadwal waktu materi yang berbasis standarisasi tadi itu kepada pihak industri. Memang ini Pak, kalau kita berbicara mengenai pendidikan, apalagi anak-anak kita di usia-usia lumayan nakal ini, jadi yang paling berat sebetulnya bukan mendidik kita kepada kompetensi. Kalau mengajarkan anak, misalnya kalau saya jadi tanaman, mengajarkan menyambung, mengopulasi, mencangkok, mungkin 1 bulan selesai, terampil lah. Tetapi mengajarkan anak itu untuk disiplin, bangun pagi, kemudian kerja keras, menghargai pekerjaan, ini yang memang menjadi tugas tetap kita. Oleh karena itu, barangkali memang nanti anak-anak kita memiliki spesifikasi, yaitu mereka perlu kita bimbing, perlu kita dekatkan terus dengan hobi dan pekerjaan mereka, sehingga insya Allah ini menjadi perjuangan. Kalau dalam bahasa kami, inilah jihad kita, mengajarkan ilmu,
memberikan penguatan dan sebagainya. Terakhir kami ingin sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kepala SDKP serta jajarannya. Kami tahu persis Pak, yang sebelumnya juga kami diterima dengan sangat baik di sini, buat jalan-jalan, dan kami diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari guru tamu yang ada di sekolah ini. Ini merupakan salah satu berkah juga buat kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya, dan ini menjadi titik tolak bagi kami. Sejarah baru nih Pak, kami Satu Timur ingin menyelenggarakan kelas industri yang memang menjadi persyaratan SMK keunggulan. Kalau di Kalbar mungkin tidak banyak SMK yang menyelenggarakan industri. Satu SMK 5 di Ayani, kelas industrinya adalah perhotelan. Kemudian di SMK Negeri 1 Tapang itu kelas industrinya adalah akuntansi. Kemudian SMK Samas tidak banyak, dan mudah-mudahan di SMK Sebuah Timur yang berbasis nautika kita akan coba bersama-sama menentukan sebuah kebijakan dan program kelas industri di bidang nautika. Itu barangkali harapan besar kami, dan mohon maaf apabila dalam proses ke depan dan pengawalan anak kita ini kami masih perlu banyak bimbingan dan arahan, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan ya, untuk kita semuanya. Mungkin itu Pak Kepala PSDKP dan juga Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan berkah dan kekuatan kepada kita, dan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita laksanakan menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sony Tahudin SPFD, Kepala SMK Negeri 1 tanda tangan. Untuk selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepakatan atau MOU tentang pelaksanaan program pendidikan kelas industri antara SMK Negeri 1 Mempawah Timur dan Stasiun PSDKP Pontianak. Kepada Bapak Abdul Kudus dan juga Bapak Sony Tahudin, kami persilakan untuk mengambil tempat di Ini udah di video, udah jalan ya? Udah jalan kan Pak Mas? Pak Mas hari ini udah jalan? Udah jalan kan? Udah. Bapak Ibu, silakan kita kembali ke tempat masing-masing. Memimpin doa ini, dan bagi yang muslim izinkan untuk menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abid wa huwa yukafi maziyah. Ya rabbana lakal hamdu kama yukafi di jaladil karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwati arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil. Semoga dengan doa ini kita senantiasa diberikan kekuatan komitmen untuk
bisa melaksanakan